Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah ilahiyah kepada kita semua, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi petunjuk buat kita semua dalam menjalani hidup, sehingga kita ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersesat, tidak terbawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak terbawa kepada jalan yang akan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada kehancuran. Hadirin sidang sholat subuh yang Allah muliakan, sebagaimana kita programkan ya tiap subuh ini, semoga kegiatan ta'lim yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Ikhlas ini, ya baik yang hari malam Ahad ya tiap bulannya, kemudian malam Senin malam ya malam Selasa, kemudian Kamis malam, malam Jumat ibu-ibu, dan kegiatan lainnya subuh pagi ya setelah Ahad sekarang ini juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa Allah diberikan rahmat, senantiasa disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat di atas sana. Ya, wa dzakarallahu fiman indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-sebut orang yang ada di dalam majlis di masjid ya, yang di situ zikir pada Allah serta tadarus serta mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam Quran ya, walaupun dari sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita ataupun tadabbur kita di surat At-Tin ya. Kemarin kita baru 3 ayat ya, 3 ayat yang kita bahas, yaitu ya kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Waturi sinina, dan gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman ya. Di kemarin telah disampaikan bahwa wattini wazaitun, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi buah tin. Nah, mufasir sebagian menafsirkan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kaitan dengan tempatnya. Ya, wattini wazaitun, kalau tin itu ditafsirkan sebagai masjid di Syria ya, di Damaskus. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa di sini Allah SWT bersumpah dengan masjid Ashabul Kahfi ya. Kemudian dari wazaitun itu ada menafsirkan sama, ada di sini Allah SWT bersumpah dengan buah zaitun itu sendiri. Nah, kemudian ada yang menafsirkan bahwa di sini Allah Subhanahu bersumpah dengan tanah Palestina. Tanah Palestina yang di situ tumbuh subur buah zaitun. Kemudian waktu di sini, nah di sini juga Allah SWT bersumpah dengan tempat yaitu Gunung Sinai, di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, dan di situ pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian di situ turun perintah-perintah Allah, termasuk di situ perintah untuk memasuki Palestina, namun
di situ terjadi pembangkangan gitu kan. Sisi lain mereka diselamatkan, kemudian diperintahkan, tetapi sisi lain Bani Israil sendiri itu banyak membangkangnya, termasuk perintah masuk Palestina. Kemudian wahadal baladil amin, dan bersumpah dengan negeri ini yang aman. Nah, sini maksudnya adalah Mekah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan buah ataupun negeri yang di situ tumbuh buah-buahan, yaitu atin, zaitun, kemudian bersumpah dengan Gunung Tusinai, kemudian bersumpah juga dengan negeri Mekah. Nah, ini yang disebutkan bahwa itu adalah tempat-tempat mulia. Di situ diturunkan para nabi, para rasul yang membawa atau yang menyampaikan risalah ilahiyah kepada umatnya, kepada manusia. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat-tempat itu. Jadi kalau kita kaji di dalam hadis-hadis yang lain ataupun keterangan yang lain, ya menunjukkan tempat-tempat yang barokah, menunjukkan tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan satu isyarat di situ. Ya, tempat-tempat ini adalah merupakan tempat yang penting, tempat-tempat yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah menurunkan para nabi dan rasul. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat keempat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, dan sungguh telah kami ciptakan al insana, manusia itu atau manusia, fi ahsani taqwim, ada dalam bentuk yang sempurna. Jadi ini adalah yang disumpahinya. Gitu. Kalau di sini dikatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini apa namanya? Hada huwa al-muqsam alaih. Jadi ini merupakan yang disumpahi dengan tadi 3 ayat itu, dengan watini, wazaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Jadi penciptaan manusia ini, yang di situ Allah SWT, laqad khalaqnal insan, dan sungguh Allah telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, fi ahsani suwarin, ya dalam bentuk yang sempurna. Di mana di sini Allah Subhanahu menegaskan hal itu. Jadi kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dalam ahsani taqwim, bentuk yang sempurna. Nah, dijelaskan di sini oleh sebagian mufassir bahwa ahsani taqwim merupakan refleksi dari sifat-sifat Allah, gitu kan. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, yang di situ berdasarkan Rahman dan Rahimnya Allah, ya, dan sifat-sifat yang sempurna yang lainnya. Diciptakan manusia. Bahwa di sini penciptaan manusia dan Allah diawali dengan sumpah-sumpah dengan tempat-tempat yang mulia. Dengan buah-buahan, kalau kita merujuk ke dalam tafsir bahwa itu ada buah-buahan juga, itu kan buah tin dan zaitun adalah buah-buah yang sangat berguna ya. Termasuk zaitun itu kan sampai buah, kalau kita dimakan buahnya itu juga penuh dengan nutrisi dan apa namanya, hal-hal yang baik bagi manusia, termasuk diperas menjadi minyak, ya, terkenal dengan minyak zaitun. Nah, Allah SWT bersumpah dengan itu semua, menegaskan tentang bagaimana Allah SWT menciptakan manusia, ataupun manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjadi suatu kebanggaan, ya, percaya diri. Bagaimanapun bentuknya kita, maka kita adalah diciptakan sebagai ahsani taqwim, sebagai dalam bentuk yang sempurna. Jadi di sini salah satunya mungkin yang kita bisa ambil pelajarannya, bahwa kita sebagai manusia harus, ya, jangan minder gitu. Ya kalau apa namanya, kalau kita lihat itu ya, di kadang-kadang kita kan dengan kondisi kita nih Indonesia yang konon dari sisi fisik gitu kan lebih kecil dari yang lainnya, dan bentuk-bentuk lainnya, itu jangan menjadi minder gitu kan. Harus tampil dengan kepercayaan diri, harus, di mana Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, termasuk orang-orang seluruh dunia gitu kan. Yang ada di mana,
di Eropa, kemudian di Afrika, di Amerika Utara, Selatan, ya, di Asia, itu sama semua. Fi ahsani taqwim. Di dalam eh, bentuk yang sempurna. Jadi kalau di apa eh, kemudian dari sisi kaum ada juga yang menafsirkan bahwa di sini kaitan dengan tadi ya selain fisik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membekali dengan kita itu punya akal, ya, rasa, ya, akal pikiran, rasa, kemudian sikap, gitu kan. Ini Allah SWT lebih diberikan itu semua. Jadi selain fisik juga Allah SWT telah menambahkan kepada manusia hal-hal lainnya, diberkahinya dengan akal, gitu kan, diberikan akal, di mana fungsi akal ini ya selain berpikir, kemudian merasa, ya. Yang ini yang salah satunya adalah membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, gitu. Seperti hanya dengan malaikat itu sendiri. Ya kita telah mengutip kemarin beberapa ayat yang tentang bagaimana Allah SWT memuliakan manusia daripada malaikat dengan apa? Diberikannya ilmu, gitu kan. 'Allama Adamal asma'a kullaha. Belum lagi kepada yang lainnya, gitu kan, setan. Ya, tentunya ini manusia punya kelebihan. Allah ciptakan dengan punya kelebihan dan dengan segala kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini itu kaitan dengan manusia yang kafir. Ya, karena kita lihat di dalam ayat selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami radadnahu, ya kami kembalikan manusia itu asfala safilin. Jadi ke tempat yang aspala safilin, jadi itu segat mubalaghah ya sebenarnya. Jadi segat di mana itu merupakan paling ya gitu kan. Jadi kalau seumpama hasanun baik, kalau ahsan itu lebih baik. Ya. Fadlun itu keutamaan, kelebihan, maka abdol itu lebih utama. Contoh seperti itu. Nah, ini juga sama aspalun gitu kan. Ila aspala safilin, kepada tempat, kembalikan ke tempat yang aspala safilin, tempat yang paling rendah. Dan kaitan ini apa yang dimaksud dengan aspala safilin ini? Sini ada yang mengatakan bahwa ini adalah di akhirat nanti, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian ada yang menafsirkan juga bahwa aspala safilin itu adalah ardalil umur. Jadi dikembalikan ke umur ketika kondisi manusia menjadi lebih lemah. Ya, gitu. Ketika berusia lanjut, gitu kan, ketika sudah pikun dan sebagainya, di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia menjadi lemah kembali. Ya, sebab ketika bayi kemudian kembali nanti ketua lemah kembali. Nah, dari dua ayat ini, ya, sebagian pasien ini menceritakan tentang orang kafir. Ya, ada juga di sini menceritakan secara umum, gitu kan, manusia secara umum. Nah, tapi ada di sini yang diinikan oleh Ibnu Katsir bahwa ini kaitan dengan orang kafir. Jadi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 3 ayat, ya, dengan tin, zaitun, kemudian tur Sinai, kemudian bersumpah dengan negeri Mekah, lakon, dan menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan baik, dan Allah kembalikan ke dalam kondisi yang paling buruk tatkala manusia itu mengingkari ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini satu teguran ataupun peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia bahwa kamu tuh harusnya bersyukur, gitu kan. Bahwa kamu tuh harusnya menjaga
kemuliaan, menjaga kemuliaan sebagai manusia. Ya. Kita dapatkan bahwa kemuliaan ini, kemuliaan manusia itu sifatnya itu fitrah. Bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi mulia. Salah satu ataupun ayat yang menerangkan tentang bagaimana Allah SWT bahwa fitrah manusia itu apa. Nah di sini kalau kita baca di dalam surat Ar-Rum bahwa manusia itu fitrahnya itu adalah fitratul Islam. Jadi waqim wajhaka fid dini hanifa. Ya. Maka hendaklah kamu menyerahkan dirimu ataupun menundukkan wajahmu untuk agama yang hanif. Kenapa? Karena di situ adalah fitrah Allah. Allati fatarana 'alaiha. Jadi fitrah Allah di mana Allah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. Jadi kalau kita tadi dikatakan laqad khalaqnal insana, dan sungguh Allah telah menciptakan khalaqa itu menciptakan yang nggak ada sebelumnya gitu kan, nggak ada contoh, bukan improvement tetapi memang sesuatu yang baru. Jadi manusia diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Nah, fatar di sini bermakna Allah berikan fitrah pada penciptaan manusia. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berpegang teguh atau menyerahkan diri untuk din secara hanif. Itu agama Allah Subhanahu wa taala secara hanif. Kenapa? Karena manusia diciptakan berdasarkan fitrah ini. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah ini. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan manusia? Maka dengan fitrah tadi, dengan agama. Ketika kita menjaga, ketika kita beristiqomah dengan agama ini, dengan aturan-aturan Allah, maka di situ Allah akan menjaga ya kemuliaan manusia. Dan sebaliknya kalau kita keluar dari patah fitrah itu, ya, maka terjadi sebagaimana dalam ayat ke-5 ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan atau Allah akan membawa dia ke dalam posisi yang hina. Ya. Kita dapatkan di dalam beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang kafir, menghinakan orang-orang yang memerangi agama ini. Ya, dengan seperti hanya ke Bani Israel, Allah sebutkan sebagai kirodah, ya, bangsa monyet. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka juga adalah sebagai khonazir, bangsa babi. Nah, itu kan penghinaan-penghinaan. Kemudian di ayat lain juga bahwa manusia juga bahkan akan lebih hina daripada binatang, ya, ketika keluar daripada fitrah tadi. Nah ini. Jadi sebenarnya di sini makanya kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang akram, ya, bahwa manusia yang paling mulia itu bukan orang yang dinilai dari barometernya itu bukan di sisi kekayaan, kekuasaan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi mengenai manusia, di mana mereka itu ataupun kita semua ini manusia adalah sudah Allah muliakan. Sudah Allah lebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan hinakan, ya, manusia itu sendiri. Nah, bagaimana supaya kita berada dalam posisi mulia, menjadi tadi makhluk itu, maka kita harus menjaga fitrah kemuliaan itu. Dengan apa?
Ya ada di jalan Allah SWT, ada di dalam agama Allah SWT, ada di dalam petunjuk Allah SWT. Ya, kita bergantung begitu. Ya kita bagaimana kita mendapatkan seumpama beberapa pelajaran dari wafatnya seseorang. Ya, itu. Bagaimana setelah wafat itu orang yang ketika hidupnya itu seolah-olah mulia gitu kan. Disanjung orang, dipuji orang, dilulukan orang, udah ditakuti oleh yang lain, tetapi ketika mati wafat itu nggak ada apa-apanya, udah gitu. Jadi di situ, ya. Makanya tadi kalau rodadnahu asfala safilin itu ketika kematian setelah nanti di akhirat itu sudah gitu. Jadi kalau sekarang ada status presiden contoh dengan rakyat jelata yang paling apa? Seumpama dengan pemulung ini pemulung soleh yang tunawisma itu, kemudian seumpama yang paling anggaplah yang paling strata yang paling tinggi itu sebut saja presiden ya atau raja. Nah kalau raja ini dolim ataupun kafir keluar daripada ajaran Allah SWT, keluar daripada ketaatan dari Allah SWT, maka ketika nanti mati yang akan menjadi posisi mulia itu pemulung tadi. Makanya Rasulullah SAW itu menggambarkan kaum muslimin itu luar biasa ya. Bahkan seorang yang kepalanya kecil, warnanya apa, bentuknya kecil, warnanya apa, kulitnya coklat, rambutnya bagaikan buah kismis, itu kata Rasulullah itu lebih baik ya. Dan kamu harus taati ketika dia jadi pemimpin. Gitu. Kemudian tentang pilihan jodoh saya. Allah Subhanahu wa taala lebih muliakan perempuan mukminah, ya, wanita-wanita yang mukminah yang beriman daripada wanita kafir, ya, wanita musyrik, walau ajabatkum. Walaupun mereka itu kamu ajabat, merasa ajib, tertarik ya, dengan mereka. Atau tadi laki-laki muslim ya Allah lebih pilih daripada laki-laki musyrik ataupun yang di situ Allah SWT gak boleh untuk menikahinya. Itu dengan lebih baik ya rajulun mukmin daripada yang dia walau ajabathum kunna gitu kan, walaupun dia lebih apa menarik dirimu, perempuan muslimah lebih baik walau ajabatkum, walaupun itu mereka. Makanya saya sering mengingatkan ya para milenial, zilenial ataupun remaja ya, ataupun kita siapa pernah di kantor saya ya ada tim saya yang liburan, kemudian ternyata liburan itu cutinya itu ikuti konser band Korea gitu kan. Bukan apa-apa, bukan masalah itunya. Saya ingatkan, boleh, ya udah selamat gitu kan. Dan itu diikutnya di luar negeri. Tapi kamu tuh jangan seperti kejadian ya, kamu muslimah kemudian saking ngefansnya kepada idola ini, kamu rela dipeluk, kamu rela naik ke panggung, kemudian dipeluk dan oleh itu padahal Allah SWT kamu tuh harus menjaga aurat, menjaga diri kamu, dijaga itu dengan hijab, dengan apa pakaian yang untuk aurat, lalu kamu dengan sukarela untuk dipeluk, meminta dipeluk, dan dengan dia yang notabene non-muslim, yang kalau kita lihat di agama itu adalah musyrik, gitu kan, orang musyrik, dan kamu serahkan yang harusnya haram disentuh, kamu berikan untuk disentuh. Nah kan ada kasus-kasus kan sampai untuk rela meninggalkan agama untuk yang dikagumi itu. Nah ini
Dari situ alhamdulillah tuh yang asal ini banget gitu kan. Akhirnya dari situ sebenarnya saya gak ngelarang untuk nonton konsernya, tetapi itu kadang-kadang dengan ngefans kepada, bukan masalah orang luar atau tidaknya, tapi bisa jadi kan karena kadang-kadang karena ngefans kepada ini lupa gitu kan, lupa dia. Minta selfie, kemudian di situ desak-desakan atau apa, di situ terlanggar aturan Allah SWT. Di mana diri kamu gitu. Nah, waktu itu secara apa namanya tetap mereka dia itu, tapi dari situ akhirnya ketika karena dia harus pindah waktu itu, ketika perpisahan menceritakan kepada yang lain tentang, ya saya ingatkan waktu itu. Dari situ saya sebenarnya udah gak lagi udah lagi gak ngejar-ngejar lagi konser karena eh, selain ya karena dia inilah mampu ya sampai konser-konsernya dikejar dimanapun juga termasuk di luar negeri gitu kan. Dari situ katanya saya udah gak lagi tersadarkan dengan eh, apa pengingat gitu ya. Ya kamu tuh muslimah gitu kan, yang oleh Allah SWT muliakan, ya, kemudian dijaga dengan adanya syariat untuk menutup aurat, ya, dijaga untuk bersentuhan dengan lawan jenis juga dijaga jangan sampai terjadi. Nah, itu untuk apa kemuliaan, untuk kesucian dari kamu kan gitu kan, dari kaum muslimin ataupun dari manusia itu sendiri. Nah, kamu karena ini ataupun itu saya ingatkan, padahal kalau secara kasarnya kan dia tidak akan menikahi kamu, dia tidak akan membawa kamu, dia tidak akan memberikan kamu harta, hanya memuaskan hobi ya ataupun kepuasan untuk karena nyanyian yang mengikat itu aja gitu kan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita juga harus bisa bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan tempat-tempat yang sempurna, bersumpah dengan sesuatu yang di situ sangat utama untuk menyatakan bahwa manusia sebenarnya diciptakan dalam ahsanit taqwim, dalam satu suara ataupun profil yang sempurna, jangan dihinakan. Nah, menjaganya tadi, bagaimana kita supaya tidak menghinakan diri kita, merusak fitrah diri kita itu dengan sama-sama berada di dalam fitrah din, ada di dalam agama, menjaga agama. Kita beristiqomah, jangan sampai keluar. Makanya ketika Rasulullah menggambarkan ini, menggambarkan bagaimana untuk istiqomah itu bahwa dengan menggaris satu garis, ya, garis lurus. Wahada siroti, itu kan gimana? Oh kamar Rasul. Ini adalah jalan yang lurus. Wala tatabi'u subul gitu kan. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Karena dengan mengikuti jalan yang dari kiri dan kanan itu akan terpleset, akan terbawa ke subul, jalan-jalan yang lain selain jalan Islam. Ya, ketika kita kebawa ke kiri kanan, maka di situ ya kita akan menghinakan diri kita. Ya. Jadi ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan hinakan ke dalam satu posisi yang lebih hina. Asfala safilin yang paling hina. Yaitu di akhirat nanti akan diberikan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ada tafsir juga bahwa asfala safilin di mana manusia itu nanti akan kembalikan ke dalam kondisi yang dhaif, yang lemah, kayak enggak bisa apa-apa gitu kan. Kita bagaimana Allah Subhanahu ataupun Rasulullah SAW sendiri berdoa agar tidak sampai ke dalam masa-masa pikun gitu kan, masa-masa di situ manusia lemah. Ya, asfala safilin. Nah, kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, kecuali orang-orang yang illal ladzina amanu wa 'amilus, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Jadi di sini bahwa
kecuali orang beriman, wa amilus sholihat, ya, kemudian beramal soleh. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr juga wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau bersumpah dengan waktu, ya, bahwa manusia itu ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang beriman dan amal soleh. Kalau di sini Allah SWT peringatkan bahwa dalam hidup itu, ya berarti kita harus menjaga keimanan. Jadi kalau dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu bersumpah dengan waktu, di mana kita hidup itu memang di dalam waktu, ya. Kemudian di sini Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia. Ya, diingatkan lagi, illal ladzina amanu, bahwa manusia itu tidak akan kembali kepada atau dikembalikan ke dalam satu tempat yang hina, asfala safilin, ketika manusia beriman, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu bagaimana? Beriman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ketauhidan, ya, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada sekutu baginya. Kita mengkelirkan, membersihkan diri dari hal-hal yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Ya. Baik dengan ibadah, ya, ibadah bahwa kita itu hidup memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal soleh, ataupun tadi beriman itu sendiri kita tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, beriman. Jadi kita beriman itu tidak hanya sekedar keyakinan, dalam artian ya sudahlah keyakinan bahwa Allah SWT itu memang satu. Tetapi dari keimanan itu ada di balik keimanan itu ada tuntutan agar kita taat atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman itu kan pertama rukun iman kepada Allah, kemudian selanjutnya itu apa? Para nabi, ya. Kemudian kitab-kitab yang Allah turunkan, hari akhir, dan qada dan qadar, gitu ya. Di sini berarti bahwa keimanan itu tidak hanya sekedar keyakinan, lalu di situ kita tidak ada tuntutan. Ya, bahwa beriman pada itu berarti kita harus dan beriman pada yang lainnya, beriman kepada para nabi juga. Ya. Kita mengimani tentang kerasulan nabi dari mulai Nabi Adam, ya, ataupun kerasulan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Ya, kemudian beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu sendiri. Jadi mengimani tentang bahwa itu diturunkan oleh SWT. Taurat, Injil, memang itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Kemudian ke dalam Al-Quran itu sendiri yang memang itu adalah kitab suci yang Allah turunkan yang paling terakhir, menyempurnakan risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu keimanan. Kita beriman pada Al-Quran ini harus yakin bahwa ini dari Allah SWT. Kemudian kita yakin pula dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Beriman. Kita beriman pada Rasul berarti apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kebenaran. Ya. Jadi tidak ada yang kata Rasul itu ngayal pidumika illa dan illa wahyu yuha. Ya. Tidak ada yang satu ucapan yang diucapkan atau disampaikan dari Rasul kecuali wahyu. Ya. Ini keimanan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini kadang-kadang ada orang yang ya sudahlah, iman itu ada di masjid ya ketika kita sholat, tapi ketika ini hanya sekedar melepaskan ataupun ya, melepaskan kewajiban saja, gitu kan, menunaikan kewajiban. Nah, tidak seperti itu. Ada muqtado-muqtadonya, gitu kan, ada konsekuensi-konsekuensi itu tuntutan lain dari keimanan ini, yaitu apa? Beriman kepada yang lainnya.
melaksanakan syariat Allah, melaksanakan tuntunan Allah melalui Nabi Rasul. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini di beberapa ayat juga sama disebutkan tentang amal soleh ini. Ini adalah orang yang selamat, orang-orang yang ataupun manusia-manusia yang menjaga kemuliaan. Amal soleh apapun juga, amal soleh itu di semua aspek, baik itu hubungan sebagai personal, hubungan interpersonal, sampai ke dalam memberikan hal yang positif dalam kehidupan, di lingkungan dan sebagainya, amal soleh. Ya. Makanya sampai kita itu senyuman saja gitu kan, jangan remeh. Makanya di dalam hadis lain itu tentang keimanan kemudian amal soleh ini, bahwa itu bagian daripada cabang keimanan. Bid'un, bagian daripada keimanan. Bagian pada keimanan. Seperti imatatul ada anitorik, gitu kan. Jadi menghilangkan penghalang ataupun cucuk ya dari jalan, itu bagian pada keimanan. Itu nama soal juga ya. Jadi kita di sini diberikan satu stimulus untuk beriman dan amal soleh. Keyakinan kita, kemudian perilaku kita. Keyakinan dengan keimanan kepada Allah SWT, kemudian ditunjukkan oleh perilaku kita yang soleh. Dalam hal juga. Jadi kita jangan merasa iman itu ketika sholat, tapi di situ iman itu ada di kantor kita. Iman itu ada di jalan ketika kita berjalan. Iman itu ketika kita berkendaraan dan lain sebagainya. Iman ketika kita ataupun ketika dalam pengelolaan negara, masyarakat, ini juga harus bagian dari amal soleh. Makanya ketika kaitan dengan pengelolaan kemaslahatan umum, itu kan bagian daripada amal soleh juga. Makanya di satu hadis dikatakan bahwa sebaik-baik harta itu ya nikmal mal fi yadi rajulin saleh. Bahwa sebaik-baik harta itu adalah ketika dia berada di rajulin saleh, berada di dalam kekuasaan pengelolaan seorang yang saleh. Ya. Nikmal malus salih fi yadi rajulin saleh. Bahwa sebaik-baik harta itu adalah ketika ada di dalam pengelolaan orang-orang yang saleh. Ya. Ketika harta diberikan kepada orang saleh, maka tentunya pengelolaan juga akan pengelolaan yang saleh, yang baik. Tidak digunakan ke dalam sesuatu yang mubadir, ke dalam sesuatu yang merusak. Tetapi di situ dipergunakan dengan sebaik mungkin. Amal soleh. Makanya kita harus jadi landasan segala aktivitas kita. Gitu, segala aktivitas kita. Maka kita di sini harus dalam konteks iman dan amal soleh. Jadi merefleksikan keimanan itu dalam amal soleh. Dengan melaksanakan amal soleh. Dalam apa juga. Nah, ini kadang-kadang kita dapatkan perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku soleh ini di orang-orang yang lain, kita itu sering digambarkan bagaimana kondisi seperti di negara Jepang, gitu kan, di negara-negara maju yang notabene dikelola oleh pemerintahan non-Muslim, kemudian ini yang mendapatkan gambaran-gambaran yang di situ kesolehan, gitu kan. Ataupun yang berdasarkan pengelolaan yang baik, ya pengelolaan yang baik. Nah ini jangan sampai kita di sini ya beriman dan amal soleh. Kita orang yang beriman harus menunjukkan hal yang lebih daripada itu semua, menunjukkan kesolehan kita, amal soleh kita, gitu. Nah, ini dari mulai tanggung jawab, ya kemudian dan sebagainya, itu hal-hal yang kecil aja bisa jadi hal dari seperti membersihkan jalan, kemudian
menjaga rasa malu, itu bagian pada bid'un minal iman, bagian pada iman. Kemudian memberikan kebahagiaan ataupun tidak menyinggung orang itu kan bagian pada itu. Makanya diingatkan itu semua oleh Nabi SAW ketika di khutbatul wada, ya, contoh itu. Ya. Ketika khutbatul wada, ketika itu Rasulullah sudah merasa ini adalah pertemuan terakhir dengan kaum muslimin, sehingga di situ yang ditanyakan Rasulullah ataupun yang disampaikan Rasulullah, fa inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Bahwasanya darah kalian, harta kalian, diri kalian itu hormat. Harus terhormat ataupun terjaga, kehormati yaumikum hadza. Sebagaimana mulianya hari ini, yaitu ketika hari Arafah waktu itu. Kalau Rasulullah SAW menegaskan ya, bahwa diri kaum mukminin atau diri kaum muslimin itu adalah yang terhormat, yang mulia, yang harus dijaga. Termasuk harta, jiwa, itu harus dijaga. Makanya tadi ya, ketika menjaga harta juga, itu adalah bagian pada amal soleh. Dan termasuk ketika kita mati ataupun menjaga itu bagian daripada syahid. Ya, makanya kita dapatkan fatwa syahid untuk yang di Palestina ya. Itu diberikan baik itu yang berjuang dengan mengangkat senjata maupun yang wafat karena mempertahankan tanah airnya, rumah-rumahnya yang ditempati, dimiliki, kemudian dijaga. Makanya ada di Kogalsa di Al Azhar itu ya, salah seorang ustadz ataupun dosen di Al Azhar memberikan satu fatwa ya tentang fardu ain untuk berjihad di Palestina bagi warga Palestina, orang yang berada di Palestina, kemudian haulahu ya, negara-negara yang sekitarnya itu wajib jihad kita kata di situ fatwa. Kemudian yang berada di Palestina itu fardu ain untuk berjuang, berjihad di situ. Bagi yang mengangkat senjata, punya senjata, maka itu berjihad sampai untuk mengangkat senjatanya. Nah, bagi yang tidak punya senjata, yang tidak punya kemampuan militer, maka di situ menjaga hartanya dengan tidak meninggalkan wilayah-wilayah yang ada di sana, itu jihad juga. Dan matinya adalah mati syahid. Makanya yang disampaikan ketika terjadi ataupun awam wafat di sana akibat serangan-serangan gempuran dari Zionis, itu syuhada, syahid. Karena berdasarkan itu tadi. Nah, Rasulullah SAW di situ menjaga harta, inna amwalakum, harta kalian itu haramun alaikum. Jadi harta suatu yang harus dijaga, yang di dalam oleh kalian. Gitu. Nah itu amal soleh. Ya, kita beramal soleh termasuk itu semua. Ya, mengolah harta, kemudian yang lainnya. Tanggung jawab kita, ya kita diberikan amanah untuk melaksanakan sesuatu, laksanakan dengan baik. Kemudian ketika kita menjalankan bisnis juga, maka di situ harus menjadi bisnis yang menjadi amal soleh. Ya, dari mulai niat, ya, kemudian bisnisnya terkelola apakah sesuai dengan syariat atau tidak, apakah yang dilakukan itu melanggar atau tidak, gitu kan, sesuai nggak dengan aspek syariahnya gitu. Ini amal soleh, ya, suatu yang baik, amal-amal soleh. Nah, falahum ajrun ghairu mamnun, maka buat mereka ajrun ghairu mamnun, mendapatkan balasan yang tidak terputus. Ya. Ketika seorang amal soleh, kemudian di amal solehnya itu memberikan manfaat bagi yang lain, bisa jadi amal jariah. Ya, termasuk yang disebutkan yang akan mengalir itu kan di situ amal jariah, mengamalkan ilmu, ya. Kemudian itu tidak akan terputus. Ketika ilmu yang diberikan ataupun wakaf yang kita berikan, infak sedekah yang kita berikan, pemberian yang kita berikan itu bermanfaat dan manfaatnya
mengalir terus, ya bisa dimanfaatkan, memberikan manfaat pada yang lain, itu akan selalu ghairu mamnun, tidak akan terputus, akan sampai kepada kita, ya, sampai kita nanti di akhirat. Jadi kalau di ayat 5 itu asfala safirin, ada tafsirkan di dalam satu yang nanti di akhirat gitu kan, maka orang beriman dan amal soleh itu nanti akan justru sebaliknya, dia akan menempati posisi ataupun di surga dan akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan pahala balasan yang tidak terputus, ngalir terus. Nah, ini kita harus bersemangat untuk tadi menjaga keimanan kita, keyakinan kita, kemudian kita melakukan amal soleh. Jadi palahum ajrun ghairu mamnun. Kita dapatkan di dalam hadis-hadis, ya, bagaimana itu kita akan mengalir terus, ya, amal soleh kita. Termasuk kalau ditiru, ya, ditiru dilanjutkan, ya, kemudian bahwa kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita, min ghairi ayyan kusok, ya, tidak tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, kemudian orang lain mengikutinya, maka dari setiap yang mengikuti atau dari amal soleh kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya ghairu mamnun, pahalanya itu tidak terputus dan tidak terbatas, ya. Akan mendapatkan reward, ya, hadiah-hadiah, pahala-pahala yang terus berlipat ganda. Dengan banyaknya orang yang mengikuti kita, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, balasan dari yang mengikuti kita, ya, tanpa mulai pahala kita yang melakukannya, ya, dari itu dengan diikuti oleh orang. Bahkan kita sebaliknya, kita akan mendapat ini bukan ajrun ghairu mamnun, jadi balasan yang tidak akan terputus, ghairu waktu gitu. Makanya ya ini sebaik-baik mungkin, mungkin kita untuk senantiasa beramal soleh. Makanya siapa ya yang cerita itu bahwa ya sudah gitu kan, kita habiskan hidup kita dengan amal soleh, dengan semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang memberikan. Ada cerita bagaimana seorang itu pas pagi hari berangkat kerja gitu kan, untuk maisha, dengan niat ibadah gitu kan, untuk sebagai tanggung jawab, ya, sebagai suami, tanggung jawab sebagai orang tua, kemudian tanggung jawab terhadap diri pribadi juga untuk mandiri. Ini dia maisha, mencari harta, mencari maisha. Kemudian sore harinya dia harus memberikan pengajaran, ya, di satu tempat. Kemudian dia juga diundang untuk menghadiri pengajian dan amal soleh lain tempat lain dia kejar. Sampai dalam satu hari itu dia memiliki agenda amal soleh itu, ya, sampai lintas wilayah gitu. Kalau sekarang kerja siang hari di Bandung contoh, kemudian malam harinya ada di Garut, kemudian pagi-pagi ke Bandung lagi, pagi-pagi kerja lagi sampai. Kenapa sampai begitu gitu kan? Ya mudah-mudahan ini ladang, katanya, jadi ladang amal saya, menjadi amal soleh saya yang jadi bekal. Ya, termasuk, ya, ini mohon maaf seperti mang saya gitu kan, itu ketika menjelang usia-usia itu ngisi pengajian ke ibu-ibu, kemudian kemana-mana gitu ya, katanya bukan apa-apa, jadi saya pengen dengan ini saya pengen mendapatkan pahala gitu kan, mudah-mudahan nanti menjadi amal saya gitu kan, yang akan ya dengan bahasa Sunda di kampung,
Jadi karena dengan sudah mengemangkan ya, mudah-mudahan emang ini sana gitu ya. Ini jadi amal soleh emang gitu kan, nanti eh, sebagai bekal emang sebelum mati, sebelum maut, sebelum emang nggak ada gitu. Itu begitu semangat walaupun dalam kondisi sakit gitu kan. Waktu itu sudah dilakukan operasi ketiga kalinya gitu. Operasi ketiga kalinya, kalau harusnya ya memang istirahat sudah lama, kemudian di situ memaksakan diri untuk mengisi pengajian gitu kan Bu, di beberapa tempat. Bahkan waktu juga ya qadarullah ya, ketika wafatnya juga adalah ketika mengisi pengajian, dan ketika mengisi pengajian beliau ampal gitu kan, karena terjadi pendarahan dari luka operasinya itu, pendarahan dibawa ke Hasan Sadikin dan wafat. Nah, mudah-mudahan tadi semangatnya tadi, walaupun dalam kondisi sakit ini terus gitu kan. Kemudian beberapa yang lain juga eh, apa contoh-contoh bagaimana seorang yang semangat untuk melaksanakan itu adalah orang yang sakit gitu kan, kemudian ada proyek apa gitu kan, proyek amal gitu kan, hadir beliau ya dengan kursi rodanya gitu kan, ikut berkontribusi di dalam proyek waktu itu apa ya, tentang eh, proyek yang proyek amal lah gitu ya, proyek amal, dan ikut berkontribusi. Jadi pemberdayaan masyarakat lah gitu ya, pemberdayaan masyarakat yang memang dia pengen ikut di situ sampai datang membawa kursi roda. Gitu kan. Nah kita apalagi kita lihat contoh-contoh daripada para sahabat ya, itu luar biasa. Ada sahabat yang cacat gitu kan. Dan beliau pengen ikut berjihad dengan Rasulullah SAW. Walaupun tuh, dan sampai wafatnya gitu kan. Jadi pincang, gak ada kaki, kemudian Ibnu Umi Maktum juga ikut berjihad gitu. Walaupun itu diberikan toleransi untuk tidak mengikuti jihad. Waktu itu berperang melawan musuh. Tapi memaksakan, termasuk remaja-remaja ya penjaga zaman Rasulullah itu semangat untuk mengikuti berperang gitu kan di jalan Allah SWT. Nah di dalamnya itu kan tidak hanya melulu perang ya, ada fungsi-fungsi yang ada yang fungsi menggali parit kalau ketika di dalam peristiwa Khandaq ya. Kemudian ketika pengusiran Yahudi dari Madinah, ada yang berfungsi untuk membuka gerbang, apapun juga ya. Jadi mau gitu kan. Termasuk sahabat kibarus sahabah, di mana ketika diberikan satu tugas untuk berjihad kemudian dipimpin oleh anak kecil ya, saat itu siapa? Utsaiman itu seperti Abu Bakar, Umar, itu mau, nggak masalah siapa yang memimpin ataupun saya menjadi pemimpin atau tidak ya. Kenapa? Karena tadi niatnya itu memang untuk, karena ini adalah amal soleh ya. Jadi tidak melihat posisinya, tetapi dia yang jelas dia bagian daripada proyek kebaikan itu. Ya kita dapatkan bagaimana sekarang juga ya di Palestina itu banyak orang yang mengutip, terinspirasi oleh kondisi Palestina ketika kemarin ya, sekarang yang terjadi itu di Gaza ataupun yang lainnya. Bagaimana menginspirasi, jangan orang beriman, orang-orang yang kafir aja terinspirasi, bahkan mereka penasaran apa sih yang jadi keimanan mereka, apa sih kitab sucinya, sehingga mereka penasaran dengan Al-Quran dan sebagainya, dan begitu banyak orang yang masuk Islam dengan kejadian ini. Kemarin saya ada mengikuti satu workshop ya, dan ada seorang tokoh dari Kabupaten Bandung menyampaikan juga, saya terinspirasi dengan Palestina, bagaimana orang-orang itu semangat gitu kan, tidak semangat untuk melakukan amal soleh, semangat untuk melawan penjajah, semangat untuk berjihad ya, tidak peduli gitu kan. Bahkan bagaimana tercermin ketika
anak-anak Gaza ketika keluarganya hancur dan sebagainya, itu tidak aral gitu kan, walaupun memang kelihatan kekecewaan dan penyesalan, tetapi di situ kembalikan kepada Allah SWT. Ya. Dan mereka bersemangat untuk punya peran di dalam itu semua. Nah ini, jadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Maka falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Mungkin waktunya udah habis ya, kita cukupkan sampai ayat 6. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dari apa yang kita bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.